Halo Sobat Antara, saat ini saya sedang berada di salah satu kantor milik pemerintah, khususnya itu kantor Kementerian Hukum, dan saat ini kita sedang berada di podcast bertuah atau bicara tuntas urusan hukum. Nah, biasanya kalau kita bicara hukum tuh, kalau masyarakat yang belum paham, agak ngeri-ngeri sedap. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang mudah untuk dipahami kalau kita memahami apa sebenarnya yang harus kita memahami detail-detail hukum. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor Kementerian Hukum Provinsi Riau dan sudah dengan ahlinya di sini nih, yaitu Pak Robianto, Asisten Deputi Koordinasi Menteri Hukum dan Keadilan Restoratif. Selamat siang nih Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Pak? Baik. Panggilannya dengan Pak Robi ya ini berarti? Iya. Pak Robi. Nah Pak Robi, saya tadi sedikit spill mengenai hukum itu sedikit ngeri-ngeri sedap kalau masyarakat tidak memahami. Kadang orang tuh, kalau bisa nggak usahlah bersentuhan atau berhubungan dengan hukum kalau bisa. Nah, akhirnya apatis atau tidak memahami. Padahal ternyata ini kalau kita memahami mengenai hukum tuh banyak sekali informasi yang bisa membantu kita istilahnya menyelesaikan berbagai hal itu dengan baik. Nah, salah satunya di Pak Robi kita akan membahas mengenai restoratif justice atau yang kalau kita bahasa awam tuh masyarakat pengen berdamai saja tapi dengan cara yang benar dan betul seperti itu. Nah, sebenarnya apa nih Pak restoratif justice dan apa bedanya dengan berdamai tadi itu Pak? Intinya kalau restoratif itu adalah bagaimana orang yang berkasus pidana ini lebih dikedepankan mediasi. Oke. Seperti di pasal 79 sampai pasal 87 KUHP Ya. itu sudah ada mekanismenya di situ. Bagi orang yang diancam hukumannya di bawah 5 tahun, berkelakuan baik, dan dia bukan residivis. Ya. Untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus seksual, kemudian pembunuhan, memang di dalam pasal itu tidak bisa direstor. Karena berat ya Pak? Berat. Kategorinya. Dan lebih dari 5 tahun ancaman Oke. hukumannya. Nah, lalu apa nih Pak kaitannya dengan istilahnya itu berdamai tapi dengan bahasa hukum seperti itu? Ada 2 tahapan di sini. Iya. RJ yang belum masuk ke dalam tahap penyidikan, masih proses penyelidikan. Ini peran penyuluh nih. Iya. Di Kementerian Hukum tuh ada posbankum. Betul. Ya, khususnya di desa-desa itu sudah menekankan sebenarnya bagaimana apabila ada kasus di satu tempat itu yang kasusnya tidak begitu berat, itu bisa dimediasi oleh posbankum yang biasanya diketuai oleh kepala desa. Oke. Ada Babin Kaptimas, ada Babinsa, masing-masing yang berperkara didamaikan supaya jangan masuk ke ranah hukum. Itu yang masih tahap sebelum penyidikan. Itu yang belum penyidikan. Nah, belum penyidikan. Kalau misalnya sudah dalam tahap penyidikan? Kalau dalam tahap penyidikan ada mekanismenya. Seperti dikatakan tadi di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sudah diatur. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, kemudian dimediasi, hasilnya memang dilepas, dilepaskan. Cukup berdamai, diganti rugi, kemudian ada perdamaian tertulis, dimediasi oleh pihak-pihak yang menahan, bisa dilepas, diberhentikan penyidikan. Kalau di jaksa diberhentikan penuntutannya, berarti dilepas. Dilepas berarti ya. Dengan penetapan hakim tentunya. Kalau dulu memang waktu zaman Perpol, Perja, itu tidak ada penetapan hakim. Oke. Sekarang ada penetapan hakim yang fungsinya adalah supaya jangan lebis in idem. Kasus sudah diselesaikan RJ, disidangkan kembali. Itulah fungsinya, jangan sampai ada disidangkan kembali. Mediasi ya Pak sebenarnya. Dimediasi. Salah satunya ya. Mediasi, dipulihkan. Cuman apa saja nih Pak syarat-syaratnya? Kadang kan sebagai pelaku dan korban ini memiliki istilahnya tingkat kerugian masing-masing. Misalnya khususnya korban ya. Korban kan kadang
nggak maulah saya di restoratif justice, kalau emang salah ya dihukum, itu memang idealnya. Tapi kan sebenarnya, nah tujuannya sebenarnya ini apa Pak, restoratif justice ketika hukum memang sudah dijalankan tapi ada alternatif lain yang bisa diambil, nah sebenarnya tujuannya apa? Kenapa harus ada alternatif RJ? Kalau tujuannya adalah sistem hukum nasional, bagaimana sih orang jangan sampai masuk penjara kan? Oke. Si pelaku ini. Ya. Tapi restoratif justice itu berjalan apabila ada kesepakatan. Oke. Kalau nggak ada kesepakatan nggak bisa juga. Kesepakatan antara korban pertama, dengan pelaku. Iya. Dan juga masyarakat ya kemungkinan. Dilibatkan masyarakat. Kalau sudah ada perdamaian, kemudian ada kesepakatan, ada ganti rugi, misalnya dia pada korbannya, pada korban, bisa dilakukan restor. Kalau nggak ada kesepakatan, apalagi nggak ada dibayar ganti rugi, maka tidak terjadi. Tidak terjadi, dan hukum tetap berjalan. Hukum berjalan. Dan pelaku tetap bisa diancam dengan pidana nantinya. Nah, lalu apakah saat ini sudah berjalan Pak proses-proses restoratif justice ini di masyarakat, dan apakah juga banyak yang memintakan hal tersebut ketika sebelum masuk pidana gitu? Ini yang kita harapkan, memang setiap kasus-kasus ringan kalau bisa ada restor supaya lapas jangan penuh. Namun demikian, kalau restoratif tidak terjadi, kalau di teori di teori yang sebenarnya restoratif justice itu tidak melulu juga endingnya adalah dilepas. Ketika ada kesepakatan, namun karena kita berpacokan kepada KUHAP, kayaknya ada kewajiban untuk dilepas kalau di KUHAP itu. Kalau ada kesepakatan, kemudian ada bayar ganti rugi, dilibatkan beberapa pihak, selesai, dihentikan penyidikan, dimintakan penetapan. Ini sudah terjadi. Namun kita masih menunggu PP. Iya, PP. Peraturan pemerintah tentang RJ nih, tentang restoratif justice. Sampai sekarang ini memang belum turun. Oke. Itu mungkin sebagai petunjuk ya. Petunjuk penjelasan lebih lanjut dari pasal 88. Iya. 79 sampai 87. 88-nya adalah mekanisme keadilan restoratif justice diatur secara rinci dalam PP. Ini sampai sekarang ini belum turun, masih sudah diharmonisasi, tinggal menunggu turun dari Seknek. Tapi Pak Robi, ini ceritanya saya mewakili masyarakat yang mencoba kritis nih Pak Robi. Saya mencoba kritis sebagai masyarakat juga yang awam nih. Ada nggak Pak Robi kekhawatiran untuk penyalahgunaan RJ ini agar ini upaya pelaku untuk bisa lolos gitu? Nah, kemungkinan pasti ada. Ya. Tapi saya nggak bicara ke situ, kita bicara positif saja. Kalau memang mekanisme itu ada celah untuk RJ kan, harus di-RJ kan. Harus di-RJ kan. Iya. Kan khawatirnya kan kadang namanya netizen ya, banyak bahwa bisa saja nih nanti korban diintimidasi atau ditekan, RJ aja biar nggak sampai ke ranah hukum pidana seperti itu. Ada celah seperti itu ya Pak Robi? Ada. Nah, ada nggak antisipasi seperti itu Pak Robi dari Kementerian Hukum sendiri agar dari korban itu harus istilahnya menyetujui secara individunya sendiri, bukan karena paksaan atau apa gitu? Nah, ini kan tidak ada hubungan relasi kuasa, itu termasuk itu. Jadi tidak di bawah tekanan si korban. Kalau memang pelakunya ini orang berpengaruh. Disinilah perlu letaknya peran para penyuluh hukum untuk melakukan sosialisasi ini ke pos-pos Bankum. Di situ kan ada paralegal. Pos-pos Bankum inilah yang digunakan untuk penyuluhan-penyuluhan. Memang ada rasa kekhawatiran dari masyarakat khususnya. Oh, dia melakukan kejahatan ini. Betul. Bisa bebas ya? Ya, dia tahu kan ada celah gitu. Kan ada celah. Kemudian juga mungkin ini kan budaya masyarakat ya kembali. Betul. Ya. Tidak ada satu peraturan yang otomatis berlaku tanpa ada sosialisasi itu. Betul. Memang harus perlu disosialisasikan terus ini tentang restoratif ini. Apalagi di Kementerian Hukum ada penyuluh-penyuluh, kemudian para advokat,
Dan ini memungkinkan juga para advokat berperan di dalam bagaimana bisa di-RJ-kan. Iya. Nah, masyarakat tuh kadang khususnya nih kalau kita melihat kejahatan tuh pasti kan melihat bahwa korban ini salah satu yang wajib dilindungi. Nah, salah satunya ternyata hukum pun juga bisa melindungi dalam arti bukan melindungi ya, tapi memaksimalkan atau mengayomi dari sisi pelaku. Misalnya, pelakunya memang anak kecil mungkin, atau tidak sengaja, atau mungkin dia melakukan kejahatan pidana yang karena pertama kali dan sebelumnya nggak ada catatan sama sekali. Nah, ini kan sebenarnya antara korban dan pelaku ini ada perlindungan hukumnya kan. Nah, entah dari sisi mana untuk bisa diperjuangkan, nah, restoratif justice ini apakah bisa menjadi mediasi atau medium untuk hal ini, Pak Robi? Dan bagaimana ketika misalnya pelaku ini memang dia sudah menyesali dan memang dia pengen bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, asalkan dengan catatan kejahatan yang dilakukan termasuk ringan ya, asalkan mungkin mencuri atau apa yang mungkin karena kebutuhan atau apa, tapi akhirnya mau bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya nih Pak Robi agar pelaku ini mungkin memang pengen dia menyesali dan tidak ingin mengulangi lagi, tapi dia tidak memahami. Nah, istilahnya sistematisnya seperti apa? Dari hasil monitoring ya. Iya. Saya monitoring di beberapa Polres di Kejaksaan. Saya melihat bahkan yang di Kejaksaan itu mekanisme restoratif justice itu di Kejaksaan itu sudah lebih dahulu dia. Oh, lebih dulu. Iya. Berarti ditawarkan ya berarti? Kerja ditawarkan. Bahkan sampai ekspos. Bahkan ketika ada yang tidak mampu tadi kan, di Kejaksaan dicarikan pekerjaan. Oke. Dari beberapa memantau. Di Kejaksaan itu kalau orang yang direstor kemudian yang direstor tidak mampu, dimediasi, misalnya nyuri HP lah. Ya, karena kebutuhan mungkin kebutuhan. Ternyata dilihat bahwa yang nyuri HP ini orang susah. Ya. Memang betul-betul memang untuk kebutuhan dia. Iya. Itu dari pihak Kejaksaan dicarikan sampai dapat pekerjaan itu. Oh, dan itu sudah lazim dan banyak dilakukan? Banyak dilakukan. Tapi kurang sering terekspos ya di Baru ini. Saya bilang itu perlunya apa? Iya, ini tugas kita sebenarnya. Penyuluh hukum. Sama kesiapan masyarakat. Iya, betul. Ketika ada kasus-kasus yang di RJ, nah ini kan harus banyak sosialisasi sebenarnya. Betul. Masyarakat tidak awam lagi tuh dengar apa sih restoratif justice gitu. Oke. Tapi tentu kita juga bisa menjadi pisau bermata dua nih Pak Robi. Ketika restoratif justice ini dia menuntut untuk agar pelaku memiliki kesempatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Tapi mungkin ada nggak nih Pak Robi cerita yang dia sudah melakukan restoratif justice sebagai pelakunya, tapi ternyata dia kemudian ada catatan mengulangi lagi gitu. Pak Robi pernah menemukan catatan-catatan ini nggak? Itulah fungsinya penetapan tadi itu. Kalau di luar itu, sejauh pandangan saya bisa saja terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu ya. Makanya rasa keadilan masyarakat juga harus diperhitungkan. Betul. Ini kejadian kemarin kita ke Jogja. Ada kan syarat di pasal 79 itu syaratnya di KUHP ya, dari 79 sampai 87 itu. Syaratnya memang dia kan baru pertama kali. Iya, betul. Pertama kali berhadapan dengan hukum nih. Betul. Ternyata dia sudah beberapa kali nih melakukan pencurian. Ya. Baru ketangkepnya itu. Cuman baru diseret ke ranah hukumnya baru kali ini aja. Gitu. Ketika di profiling, oh orang ini nggak bisa direstor, nggak bisa di RJ. Iya. Karena baru kelihatan ketika dia ditangkap dan berhadapan dengan hukum. Ternyata dia nyurinya udah berkali-kali tapi nggak pernah ketangkap. Iya, nggak pernah ketangkap atau sebelumnya udah damai-damai aja gitu ya. Hasil profiling itu ditemukan bahwa dia memang sudah beberapa kali. Tapi siapa yang melakukan profiling ini? Kejaksaan. Kejaksaan. Iya. Kejaksaan sudah bagus itu. Kalau untuk melaksanakan RJ di Kejaksaan. Oh, transparansinya sudah ada ya di situ bagus. ya. Dan ada ekspos dia. Oke. Eksposnya dengan pimpinan di Kejaksaan Agung.
Lalu ternyata memang ketika profiling ini dia di kejaksaan sudah ditemukan historis sebelumnya dia pernah melakukan dan dia mengajukan restoratif justice, itu akan ditolak. Perkara dilanjut, bukan Dilanjutkan. ditolak. Iya. Berarti istilahnya restoratif justice-nya tidak diadakan, tapi istilahnya penegakan hukumnya tetap Berjalan. dan dia tetap ada potensi untuk dipidanakan ketika terbukti. Bukan potensi, pokoknya perkara lanjut saja Lanjut sampai aja persidangan. Ya, oke. Nah, sampai sejauh ini, Pak Robi, di Indonesia sendiri, sudah berapa banyak istilahnya kasus yang diselesaikan melalui restoratif justice di tingkat mungkin yang provinsi mungkin? Berapa persen itu dari total data di pengadilan mungkin gitu? Kalau dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru, karena di situ ditambahkan harus ada penetapan. Mungkin belum begitu banyak ya. Tapi sebelum ada KUHAP, pihak kepolisian punya Perpol, pihak kejaksaan punya Perja, pihak pengadilan punya Perma. Ini disatukan jadi sudah banyak sekali, udah ribuan. Ribuan yang di RJK. Cuman ada satu pertanyaan yang cukup terbesit di pikiran saya di barusan. Restoratif justice atau RJ ini sepertinya memang ada ini salah satu hak yang bisa diajukan oleh pelaku. Tapi hak dari korban sendiri ketika salah satu pihak antara korban dan pelaku ini meminta restoratif justice, sejauh mana ini restoratif justice ini melindungi hak korban? Kan ada pembayaran restitusi, ganti ruginya itu tadi ya. Ganti rugi bukan hanya harta, Material, kadang-kadang dari pihak korban itu sendiri karena kasusnya terlalu ringan, malah dia sendiri yang berinisiatif malah korban ini. Gitu. Iya. Karena mungkin nggak mau repot ya, Pak. Mau repot, kemudian kasihan dengan si pelaku. Mungkin kalau orang yang pelakunya mampu, barangkali itu yang perlu dimediasi. Tapi kalau korbannya yang mampu, malah dia yang menginginkan, udah Pak, restor aja. Ini yang pengalaman sebelum-sebelumnya. Iya. Berarti sebenarnya peran masyarakat sendiri harus lebih, khususnya tokoh masyarakat ya Pak, ini lebih aktif untuk melihat istilahnya, oh si orang ini historisnya ada seperti ini ada historisnya. Nah, terakhir nih Pak Robi, itu pertanyaan. Bagaimana Kementerian Hukum ini memberi sosialisasi, meskipun tadi sudah dijelaskan adanya paralegal di setiap daerah dan dimanapun. Nah, bagaimana upaya dari Kementerian Hukum ini untuk memberi edukasi, khususnya kepada tokoh masyarakat, agar dia bisa lebih bijak untuk menentukan ini, istilahnya, oh diamankan dulu, ditangkap dulu, nanti ada kok restoratif justice kan. Beberapa waktu lalu kita pernah mendengar berita yang kurang mengenakan kan Pak Robi, ada seorang pencuri, meskipun cuma pencuri ayam yang katanya ada kebutuhan, faktor ekonomi dan sebagainya, akhirnya karena masyarakat sudah emosi, akhirnya dihakimi secara massa dan akhirnya harus meninggal gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya kita nggak tahu apakah background dia sebelumnya seperti apa, kita di luar itulah. Tapi nah sebenarnya bagaimana cara mengedukasi masyarakat, tokoh masyarakat khususnya untuk bisa menengahi kejadian-kejadian seperti ini agar tidak terulang di kemudian hari, bahwa ada alternatif ini itu. Nah, Kementerian Hukum seperti apa tindakan? Sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum ketika ada program nasional. Iya. Kementerian Hukum melaksanakan training of fasilitator tentang KUHP dan KUHAP. Itu dari tahun 2025 sampai 2024 ya. Kami pun sebenarnya angkatan pertama nih. Oh gitu? Iya. Itu ada satu kewajiban membuat rencana aksi. Rencana aksi ini sifatnya mensosialisasikan apa yang sudah diperoleh dalam training of fasilitator KUHP dan KUHP. Nah, fungsinya adalah untuk menyebarkan tadi itu, untuk mensosialisasikan dengan masyarakat. Bahkan karena kita dituntut untuk laporan rencana aksi itu. Ada yang rencana aksinya itu sosialisasi di CFD, di Car Free Day itu ya? Di CFD Pak, di jalan. Di jalan ya? Car Free Day itu. Di Jalan Tamrin. Jalan Tamrin, kalau di Jakarta ya. Sambil membawa pamflet-pamflet,
Salah satunya adalah tentang RJ. Oh. Kemudian bagi yang daerah itu punya kewajiban, dia harus laporan itu tiap beberapa bulan rencana aksi apa yang sudah dibuat. Setiap orang yang mengikuti pelatihan TOF itu. Training of Facilitator ini juga diikuti oleh bukan pegawai Kementerian Hukum saja. Iya, dari kejaksaan ada, dari hakim, masyarakat umum boleh mungkin kalau ikut seperti apa? Advokat. Pernah dari universitas. Harus Andalas. dari asosiasi berarti ya? Yang memang berlatar belakang hukum ya? Hukum. Berarti memang masyarakat boleh untuk mengikuti asalkan dia memiliki background untuk bidang hukum dan harus paling tidak tergabung dalam asosiasi hukum tertentu ya Pak Robi. Atau memang nanti juga bisa diinfokan ya Pak Robi kalau memang ada informasi yang ini melalui website atau media sosial di Kementerian Hukum yang ada di daerah. Baik Pak Robi, terima kasih atas waktunya. Kita berbicara di podcast Bertua ini, dan bagi masyarakat ternyata ada informasi tentang RJ atau Restoratif Justice, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut mengenai bersentuhan dengan hukum, karena memang sebenarnya hukum ini memiliki hak untuk setiap warga negaranya, baik pelaku maupun korban, asalkan ya jangan sampai melanggar hukum. Dan tentu saja kalau ragu mengenai konsultasi hukum, silakan datang di Kementerian Hukum daerah yang masing-masing, silakan berkonsultasi di sana, pasti akan dibantu untuk mengenai konsultasi hukumnya. Sampai jumpa di podcast Bertuah selanjutnya.